semaksimal mungkin. Wih, Masalahnya kalau early game dari awal kita udah ngeliat Beatrix ya udah pakai ke arah Renner Iya. atau ke arah Bennett sih, ya mau nggak mau memang agak lumayan tricky bagi Esmeralda di tangan Nino. Cuman apapun masih bisa terjadi. bisa. Karena tapi yang harus hati-hati late game insurance ada di tangan Bigetron Alpha dengan Beatrixnya. Jadi ya pokoknya kita lihat aja loh. Saya sampai lupa nulis, Pak. Wah. Saya baru ingat. Nggak apa-apa, Tapi ya ini bakal jadi kesempatan untuk Alter Ego bisa menorehkan poin seri ya. Tapi juga bisa jadi kesempatan untuk Bigetron untuk mendapatkan 2-0. Ya. Karena memang apalagi dengan adanya Esmeralda tadi yang dipick untuk gold lane ya dari Nino ya. Ya, untuk Nino dan Yuzongnya ada di tangan dari Pai ya. Jadi ini sebenarnya ancaman bener-bener jatuh ke tangan Moreno. Moreno bisa dihentiin sama siapa aja. Di situ ada Yuzong, di situ ada Esmeralda, dan bahkan ibu nggak nulis lagi. Itu dia Mas, saya juga nggak bisa nyontek, Pak, lupa. Dan tadi nomornya satu lagi Chow. Betul. Ini benar-benar bisa menghentikan laju walaupun gak langsung instan, tapi setidaknya bisa untuk memberikan pressure yang luar biasa. So, ini dia game kedua, kita lihat bagaimana Jelly Boy di awal-awal permainan langsung ngerusuh ke arah orange buff dari Super Ken. Dan bahkan Super Ken nggak punya orange buffnya, adik-adik. Wow, ini lihat perbedaan draft pick ini lumayan cukup terlihat ya, permainan agresif yang dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego sendiri. Tapi nampaknya bakal coba untuk digantian aja mengganggu era purple buff yang dimiliki oleh Jelly Boy sendiri. Rusuh banget, Pak. Ya Allah, Pak. Belum ada retri, dan kali ini Super Ken yang mendapatkan ke arah purple buff dan first blood pun tercipta. Sorry dalam ancaman, masih ada rahasia mendapatkan 1 poin kebalasan, cuman kerugian besar ada di tangan Alter Ego. Kenapa? Karena Jelly Boy dia nggak punya purple buff, energinya bakal terkuras habis. Dan lihat bagaimana Fanny tanpa purple buff, bagaikan Fanny tanpa minum monster energy. Wow, masuk, Pak. Bapak ini penjilat sekali kalau saya lihat-lihat ya. Buset. Bukan, Bu. Tapi lihat nih, Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi ya, memang range dari Esmeralda kan melee range ya. Jadi otomatis itu yang memaksa dari Sakennya harus mundur terlebih dahulu. Ya farmingnya mungkin emang nggak semulus layaknya Pai di sini sih, karena memang agak sedikit sulit juga untuk bisa menahan damage yang dikeluarkan 3 player sekaligus ya di lini XP lane. Iya, nggak semulus wajah-wajah BTS ya. Ya kan mulus-mulus semua. Betul. Begitu. Dan dari emblemnya sendiri kita bisa melihat bahwa nggak terlalu beda jauh antara Parsia dan juga Yves-nya. Sama-sama megang ke arah satu diskon 95% karena Magic Worship udah ganti juga. Bukan Magic Worship. Diskon kali, Pak. Diskon yang diganti. Akhirnya Magic Worship sama Impurity masih ada deh. Ada. Apa sih namanya, saya jadi lupa tuh. Mystery Shop. Wow, cerdas sekali. Hebat. Saya. Nah, Mystery Shop ini kan tadinya 10%, sekarang jadi 5% aja. Oh iya benar, cuma dikurangin. Kok gue jadi adil, dikurangin aja. Tapi lihat ini benar-benar rusuh banget sih. Memang PR-nya dari Fanny purple buff banget ya. Karena kalau bisa Lancelot kayak nggak terlalu terlihat kebutuhannya, tapi terlalu banyak. Tapi lihat Fedora Ice Strike dan juga The Way of Dragon menjadi combo combo yang begitu luar biasa. Dan udah kita awal dari tadi bilang Moreno akan menjadi target operasi yang optimal. Ditambah lagi nggak ada yang pegang Purify di momen-momen seperti ini, yang dimana banyak pick off bakal terjadi. Pai dengan Petrify, Rasi dengan The Way of Dragon, dan bahkan Nino ketika adanya satu Falling Star Moon dikeluarkan, itu akan ada efek stun sedikit. Iya. Tapi nggak ada yang respect dengan hal tersebut, ya udah akhirnya Moreno menjadi bulan-bulanan warga sekarang. Seperti dengan adanya Pai di sini bakal coba untuk dicicil-cicil aja HP-nya oleh seorang Sorizo sendiri ya. Tapi lihat adu mekanik antara jungler kita sudah mulai akan terlihat, tapi gak bakal dilanjutin sih, Pak, karena memang lihat ya udah terkuras cukup banyak ya energi yang dikeluarkan oleh Jelly Boy itu sendiri. Ya tadi cuma ditampok sekali ya, plak gitu udah. Emang terus iya, cabut. Pak? Iya tadi si Super Ken ya. Dan sekarang menuju di mid lane. Ini memang dari tadi ya kita lihat Super Ken selalu mengikuti arah di mana Super Fin ada, Moreno ada. Cuman menuju di top lane di mana sang gold laner kita Esmeralda di tangan Nino. Setidaknya dia masih bisa untuk catch up, levelnya masih sama juga. Dan untuk turtle yang kedua sudah mulai hadir di Land of Dark. Oke, turtle kedua siapakah yang sorry, akan
Coba untuk mendapatkan, tapi nampaknya tidak untuk Sorizo ya. Karena itu tadi kayaknya follow up dari feeder Ice Strike juga sih. Karena Udil terlihat tidak adanya lagi ultimate ya. Seenggaknya pick off kayak gini sih yang bisa menguntungkan untuk teman-teman Alter Ego. At least satu perlahan-lahan tapi pastilah yang penting ya Pak. Betul, alon-alon azak lakon. Betul. Kalau kata bahasa Jawanya. Betul. Sekarang Turtle gantian Alter Ego yang mendominasi. Lihat bagaimana pergerakan dari Super Ken yang cukup jauh di top lane, sehingga membuat dari Alter Ego sepertinya oke, bisa dapetin turtle yang kedua, sehingga nggak ada perfect turtle bagi Bigetron Alpha. Dan untuk limitnya udah mulai coba untuk di cover supaya anak-anak dari Bigetron Alpha nggak bisa masuk. So turtle kedua berhasil dikantongi. Semakin jauh, nggak jauh-jauh banget sih ya sebenarnya ya, cuma beda 300. 120 malah sekarang. Iya. Menuju sama nih, naik turunnya ya, kurva goldnya ya. Iya benar, ya terpantau cepet sih, rame lancar ya. Seperti dengan adanya rotasi yang dilakukan oleh Bigetron sendiri, ini sudah ada setup position di lini atas. Wow, sniper ke arah Nino, tapi ya kita tahu Nino tebel banget Pak, makanya dia pasti sustain lah. Mau jadi good laner mandiri bisa dia. Bisa juga, tapi kenapa digantuin? Karena memang mau targetnya ke arah Saken supaya Sakennya lebih lambat untuk jadi. Tapi di arah bottom lane, Sorizo mulai mendapatkan tekanan yang cukup luar biasa dari Chelly Boy, bahkan Steel Cable dan juga Cutthroat. Dia sudah mulai masuk. Sorizo tumbang untuk kali ketiga. Di top lane juga sepertinya Nino mulai kewalahan karena Reward Manipulation sudah mulai masuk ke dalam tubuhnya. Tapi masih ada siap untuk menyelamatkan diri. Rasi, oh my god, Rena Rapati masuk ke dalam relung tubuh dari Nino. Tiba-tiba Chelly Boy hadir dengan Steel Cable, mencoba untuk mendapatkan seorang Super Fin. Cuma Super Fin-nya masih bisa bertahan, dan belum ada Cutthroat yang dimiliki oleh Chelly Boy. Wah itu Rena Rapatinya sih bisa on point banget. Padahal tadi ngelewatin beberapa orang di situ Pak. Iya. Tapi dia lewat itu kayaknya ngelewatin kuping dari Udil juga sih Pak. Kayak gitu kan pelurunya gitu. Ini acara apa ini ya? Tapi so far dikit demi sedikit sudah bisa disusul lah ya oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Walaupun memang sebenarnya dari difference elimination point killnya nggak terlalu kelihatan sih. Iya. Apalagi dari segi item ya, karena memang nggak terlalu jauh. Ya, kita lihat udah mulai ada Heptasis di tangan Chelly Boy, dan udah ada Hunter Strike di tangan Super Ken menuju ke arah satu Malefic Roar atau bukan Malefic Roar, BOD harusnya dari Lancelot. Dan kalau misalnya kita dari Fanny-nya, ini bisa ke arah Windtalker juga sih, dengan ada dagger yang dia miliki. Bisa nambahin critical damage juga ya tentunya ya. Tapi lihat adu mekanik masih terjadi di lini mid lane. Wah. Chelly Boy yang Super Ken-nya kalau iya loh. Malah Ken di sini yang sudah diungguli 1 level lebih ya. Iya. Dan looking for more kali ini dari Turtle ya, bakal coba untuk diamankan. Masih ada retribution dan cukup on point, tapi ternyata Saken berhasil diculik dengan adanya kedatangan dari seorang Chelly Boy. Walaupun tadi yang nge-pick up adalah Pai. Ya, tapi memang mengerikan sekali dari rasinya ya, ketika dia flicker dan melakukan The Way of Dragon ke arah Saken, membuat Saken nggak bisa berkutik. Tapi lihat bagaimana Reward Manipulation, Udil di dalam ancaman, hilang sudah Steel Cable, mulai masuk ke dalam Super Fin, dan Super Fin ya tidak bisa ditemukan bernyawa kembali tangan Chelly Boy. Masih dalam keadaan yang cukup tertekan sebenarnya bagi Chelly Boy, walaupun 3 poin kill dikantongi, tapi dari farming pattern yang dia miliki ini belum mumpuni. Kita lihat Super Ken di level 12 di menit-menit awal, di menit 8 udah jadi BOD, item yang cukup mahal di Line of Down. 2000-an ya Pak ya? 2 level sekarang beda levelnya juga. Yes, apalagi tambah dengan dari tadi momentum dapetin Turtle juga sih, itu jadi kayak nge-boost lagi juga tentunya. Sekarang malah gold point-nya lebih diungguli teman-teman dari Bigetron Alpha itu sendiri nih Pak. Dan kita bakal melihat lagi satu buah setup kali ini dari seorang Rasi. Harusnya tadi udah kelihatan sih dengan adanya pedang yang menuju ke arah apa namanya itu rumput. Iya. Malefic Roar ya, tangan Chelly Boy. Ini kenapa Super Ken kaya? Karena dia juga bantu clear mid-nya dan memberikan Moreno. Oke, dia akan banyak melakukan rotasi di arah top atau mid. Tapi lihat bagaimana Pai dengan Black Dragon Form-nya untuk melakukan defense. Marasi tiba-tiba hadir. Dua juga combo Feeder Ice Strike, membuat Super Fin-nya tumbang walaupun nggak bisa dapetin Moreno ataupun Saken. But it's okay. Ada celah yang bisa didapatkan oleh Alter Ego. Oke, dan sekarang nampaknya mereka ini bisa sih dapatin auto turret dari bawah ya. Dan itu malah bisa menghalang pergerakan yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha sendiri. Karena mau pergi kemana Pak? Benar-benar ditahan banget di belakang. Cutthroat-nya berhasil mendapatkan 1 Bobby Cough. Moreno di sana masih bisa aman untuk mundur terlebih dahulu. Karena memang target utamanya adalah Saken. Betul, dan kali ini udah ada Stardust Dance dikeluarkan oleh Nino.
menghentikan laju dari Super Ken. Yang menarik adalah tadi kalau misalnya gue lihat adalah Moreno baru jadian Ice Queen di menit-menit segini. Yang notabene rata-rata sekarang Ice Queen adalah item pertama, baru keduanya Enchanted Talisman. Cuman Moreno mungkin memiliki gameplay tersendiri. Dia mau cooldown dulu dibanyakin. Dia pengen adanya mana yang cukup supaya bisa bantu team fight, sehingga Ice Queen menjadi item yang berikutnya ada di tangannya. Betul, biar bisa ini juga sih nge-spam Void Blast soalnya kan ya. Iya. Tapi lihat di sini setup dari Alter Ego sudah cukup terlihat rapi ya. Kalau kita lihat Pai di lini belakang, tapi Council sudah mulai dipop. Defense Judgment yang berhasil karena satu player, tapi Rossi masih ada satu buff flicker menyelamatkan diri. Black Dragon Form kali ini ke arah lini belakang Saken dijadikan bulan-bulanan masa feeder Ice Strike. Sayang banget, ternyata di lini belakangnya agak cukup kewalahan. Rossi satu hit lagi. Gitu juga dengan adanya Ken. Apa yang terjadi untuk teman-teman dari Giron Alpha dengan adanya dua player yang hilang sekaligus? Wah, itu Super Cat tinggal setipis itu HP-nya. Masih bisa kabur dari sergapan dibangun oleh Alter Ego. Dan bahkan hampir saja membuat dari Udile tumbang atau bahkan dari Rasinya hilang. Tapi Super Vin dan juga Saken menjadi korban dari pertempuran barusan. Karena memang Pai tiba-tiba hadir dengan Black Dragon Form-nya, membuat dari anak-anak Giron Alpha gak bisa masuk ke area tersebut. Super Ken dibuat mundur, diusir begitu saja. Bahkan Feather Ice Strike udah dikeluarkan. Bakal ada adu retribution yang bakal menjadi salah satu aspek utama. Tapi Soriso bakal memukul mundur dari Fanny-nya debakan Lord. Berhasil didapatkan oleh Udil. Walaupun Pai-nya kali ini hilang, Soriso mengejar ke arah Rashi. Masih selamat dua player yang berada di garis depan. Tapi Nino bakal coba untuk bertahan karena di passion-nya sudah mulai ada akhir. Moreno yang berhasil menghentikan laju dari El Nino. Yes, oke, mungkin mereka bisa dapetin satu buah Lord-nya. Tapi ini Lord pertama. Dan setidaknya bisa ditumbangkan dengan adanya 3 nyawa sekaligus kali ini. Dengan ada yang kematian dari Chelly Boy yang baru banget ter-shutdown ya. Karena dia udah 5 kali kill point tanpa tertumbang sekaligus. Tapi lihat Feather Ice Strike dibuka ini hanya untuk mengklaim minute aja. Tapi langsung tercancel begitu aja. Ditinju-tinju oleh Sorizo dan masih cukup aman untuk mundur terlebih dahulu dari seorang Udil ya. Buset, sakit banget itu Sorizo, ya ampun. Lord tidak pakai Alter Ego, tapi kenyataannya Bigatron Alpha yang terus modernasi. Satu purple buff aja udah berhasil dikantongi, sehingga dari Chelly Boy bakal banyak kehilangan energi. Dan energi ini yang bakal membuat dari Alter Ego mungkin akan mengurungkan niat mereka untuk team fight lebih panjang lagi. Tapi kita bakal sedikit beralih ke area bottom lane kali ini. Sekarang sebenarnya kalau misal dari ngomongin objektif, dua-duanya sama sih, sama-sama dapetin 2 turret ya. Iya. Namun Pak, ini kejar-kejaran aja sih sebenarnya. Gold point-nya beda-beda tipis. Bear Dragon di sana berhasil didapat ke satu playernya. Sorizo sayang banget harus ter-pick off. Tuh satu penculikan yang unpredictable sih bisa dibilang tadi ya dari Sorizo. Nggak expect ada di sana, tapi Ken kalau coba untuk dikejar-kejar aja oleh seorang Chelly Boy, tapi ternyata untungnya nggak ada mana lagi, nggak ada energi lagi untuk bisa menumbangkan seorang Ken. Ya, dan juga tadi dari Cutthroat-nya belum bisa membuat dari Super Ken-nya tumbang sama sekali. Nah sekarang dengan Nino yang memimpin satu gerobak UMKM Minion, berhasil mendapatkan satu inner turret top lane sana. Alter Ego, mereka memang sih dari segi team fight mereka lumayan menang. Tapi dari segi gold, Bigatron Alpha yang dari tadi mendominasi karena team fight yang mereka coba untuk hindari ini cukup bagus. Tapi Phantom Execution dan membuat dari Pai-nya sendiri, wow, kesakitan setelah tertembus pedang dari Super Ken. Maka gagal family dikeluarkan untuk defensif. Ya, untuk pulang aja ya. Jadi ya bakal reset lagi dengan dari SP yang tadi sudah tercicil cukup banyak dari seorang Pai itu sendiri. Jadi pengen makan pai gue. Pai susu enak sih, Pai susu Bali asik sih. Nah pas banget nih barangkali yang lagi nonton di Bali langsung gitu. Halo beli. Ya, rumah saya ada di sini. Tapi lihat dengan adanya permainan yang agresif banget ya dari Ken. Kali ini mencoba untuk mencuri ada satu buah purple buff. Dan ini yang memaksa Chelly Boy harus sedikit lebih pasif karena tidak memiliki adanya purple buff nih Pak Gio. Ya karena memang juga kalau mesti kalah level dari awal loh. Iya kenapa ya? Kita ngelihat Super Ken menang level karena farming pattern dia nggak cuman untuk ngambil ke arah purple buff yang dia punya orang lain juga diambil. Plus dia ngambil ke arah minion-minion dari mid lane. Dia juga bantuin team fight beberapa kali. Jadi itu membuat dia level lebih tinggi. Dan sekarang Lord
yang berikutnya, Lord yang kedua sudah mulai hadir Land of Dawn. Rasi bakal mencoba cari-cari, tapi Pai dengan Black Dragon Form mencoba untuk mengincar area paling belakang, yaitu Saken. Dan Saken dalam ancaman. Saken coba untuk dikejar begitu saja. Super Ken yang hilang, dan kali ini Jelly Boy mendapatkan Lord tersebut. Sorry di arah belakang, tapi reward manipulation. Jelly Boy yang hilang, dan bakal buat dari Alter Ego harus mundur perlahan, tapi dengan double kill berhasil dikatakan oleh Moreno. Walaupun Super Fin dia tumbang, tapi Moreno dengan L positionnya yang dia miliki, dia berhasil menambahkan 2 player penting dari Alter Ego. Wah, ini harga yang mahal sih ya. Trading terjadi ya, 2 nyawa ditukarkan 2 nyawa, tapi walaupun sayang banget di sana Lordnya masih bisa dikantongi di tangan Alter Ego. But it's okay, masih ada Saken. Walaupun Sakennya sakit banget, nggak bisa menahan ada damage dari seorang Nino kali ini. Ya cukup sustain dengan ada Esmeralda Gold Lane kali ini ya. Ini mendominasi banget sih. Ya, dan juga memang dari Saken nggak punya Purify. Dia nggak bisa untuk kabur lebih mudah. Dan Lord yang udah berjalan di tangan Alter Ego berhasil menumbuhkan satu inner turret di top lane atau menuju ke arah mid lane, karena tadi top lane udah berhasil dikeringkan terlebih dahulu oleh Nino. Dan ya masih belum ada finishing touch yang signifikan dari Alter Ego. Betul, apalagi sekarang malah di daerah apa namanya jungle yang diinvasi ya oleh teman-teman dari Alter Ego itu sendiri. Tapi dari segi itemnya nih Pak, Malefic Roar, Hunter Strike juga ada di tangan Fanny-nya Jelly Boy. Tapi dengan item yang udah full dari Super Ken, ada Heptasis, Malefic Roar, Endless Battle, ada Penetration dengan ada BOD juga, Hunter Strike pun ada di sana. Semua pantesan menyakitkan bagi Pai ketika tadi kena satu Tondro saja. Kena 1-2 combo dari Super Ken. Pai-nya nggak mau terpaksa dengan Black Dragon Form pulang. Walaupun dengan udah ada Dominant Ice, adanya Blade Armor untuk respect terhadap Saken. Tapi sepertinya Pai memang harus benar-benar mencari lagi momentum untuk bisa menahan laju dari Super Ken, walaupun tugas utamanya adalah menghajar Saken. Ya perlu sedikit berhati-hati lah dengan ada damage output yang sudah mulai berasa sakitnya ya. Tapi sudah mulai telah juga di sini dengan adanya Gold Earn, di mana Ken so far masih cukup paling tajir ya. Ini tajir karena memang rajin menabung. Waduh. Atau hasil kerja keras, di mana Rasi berhasil mendapatkan ada satu body wave dragon di sana, tapi Ken cukup kuat pertahanannya, masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Walaupun kali ini lihat Jelly Boy-nya terkena efek Petrify juga, masih akan coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi nampaknya di sisi lain masih akan coba untuk mendapatkan satu lagi pick off yang terjadi. Kajanya hilang, Nino pun hilang, 1 tukar 1 sejauh ini Pak Gio. Iya, dan mungkin sekarang PR utamanya bukan taruh Saken lagi, tapi bagaimana menghentikan Moreno. Memang Super Ken menjadi target operasi yang optimal ketika pengen ngambil ke arah objektif. Tapi kecepatan tangan Super Ken yang bisa kita lihat, The Way of Dragon tambah dengan Feather Ice Strike, tapi ternyata Super Ken yang masih tetap hidup. Itu karena Phantom Execution, puncture yang dikeluarkan. Ini out of the box sih apa yang dilakukan oleh Super Ken, sangat-sangat luar biasa. Itu benar-benar mekanik banget sih ya. Parah. Tapi bakal coba untuk beralih kali ini ke arah Lord yang ketiga harusnya sih. Yang ketiga, tapi belum evolve ya seharusnya. Dikit lagi, kayaknya harusnya ditahan sih, karena nanggung 15 detik lagi. Kalau memang dari Super Ken akan mencoba untuk mendapatkan Lord ini, ya harusnya coba untuk di reset. Dan ya dipancing-pancing terus menuju ke arah 3 detik terakhir, menuju ke arah satu Lord yang evolve. Bakal di reset begitu aja. Masih ada Rasi di depan, dan Pai udah standby di bottom lane. Ya, Jelly Boy juga udah mulai hadir nih. Harus hati-hati. Oke, Lord evolve sudah mulai ada di Land of Dawn. Feather Ice Strike, tapi tiba-tiba Super Ken hilang begitu saja. Poin penting didapatkan oleh Alter Ego. Sang pemegang Retributionnya sudah hilang. Momentum bisa didapatkan oleh Alter Ego. Bahkan lihat bagaimana Nino dan juga Soriso-nya masih berbaku hantam di arah mid lane. Dan Dragon Form dari Pai mengejar ke arah Saken. Saken yang hilang. Super Fin menjadi target operasi berikutnya. 3 player tidak terselamatkan. Bigatron Alpha dalam ancaman di arah belakang Nino. Soriso ter-take down. Moreno dibalaskan dengan Feather Ice Strike. Moreno still alive. Dan kali ini teman-teman dari Alter Ego bakal membombardir area mid lane dari Bigatron Alpha. Oke, harus pulang Moreno karena di sini kedatangan dari Jelly Boy bakal menjadi mimpi buruk untuk teman-teman dari Bigatron Alpha. Wipe out Pak terjadi. Oke, let's say Ken bisa hidup, tapi mau apa Pak?
Phantom Execution aja, atau mungkin dari Tone Rose-nya aja. Karena lihat 5 melawan 1 kali ini masih ada Winter juga tentunya untuk seorang Udil, walaupun di sana berhasil ditumbangkan. Jelly Boy-nya dikit lagi masih bisa mundur lebih dahulu. Ken save the day. Wow. Mereka nggak mau ngelord. Karena memang mereka udah dapat kondisi yang paten sebenarnya untuk menghancurkan base turret. But it's okay. Tinggal bagaimana mereka harus mengatur formasi untuk bisa dapetin Lord yang evolve ini. Tapi pancingan-pancingan dari Bigetron Alpha ternyata dimakan dengan sangat baik oleh Alter Ego, sehingga membuat wipe out. Dan sekarang keadaan mulai berbalik bagi Alter Ego itu sendiri. Dengan item-item yang kita tahu di sini udah ada, wah dengan Esmeralda-nya udah pegang ke arah Winter, berarti tanda-tanda dari Saken atau Super Ken. Kan Moreno juga dalam ancaman ketika Winter itu dinyalakan. Soriso dengan masih memiliki Immortal, tapi Pai-nya hilang. Soriso bakal menjadi target operasi dari Nino dan juga Jelly Boy, mencoba untuk menghantarkan Immortal yang dipecahkan, dan bahkan hilang sudah kedua XP laner dari kedua tim. The Lord yang begitu bebas berhasil didapatkan oleh Bigetron Alpha karena buying time-nya cukup lama. The Way of Dragon, Falling Star menjadi combo wombo, Super Fin dalam ancaman juga, Fedor Iceland di pop up, tapi ternyata Bigetron Alpha yang belum dapat apa-apa. Dino yang coba dengan Phantom Execution, dan lihat Udil belum bisa mendapatkan point kill yang maksimal. Yes, tapi damage-nya Udil sih benar-benar sakit banget ya. Tetesan-tetesan data, tetesan-tetesan dari Fedor Ice Strike-nya ini bisa gue dengar suara kata-kata di studio nih. Saya juga lagi. Bisa menumbangkan banget seorang Ken juga tadi apa ya. Ini tinggal Saken aja positioningnya kayak gimana. Tapi dengan ada satu Lord Evolve yang berhasil dikantongi di tangan Bigetron Alpha, mereka bisa comeback stronger juga, yang dimana mereka tadi nyaris saja terfinish ya Pak. Ya, cuman sekarang nggak Lord Evolve ya. Keuntungan besar dari Bigetron Alpha. Satu inner turret runtuh, Licker, dan juga satu Divine Judgment dapat karena Rasi. Bukan orang yang tepat pastinya. Niat mungkin ke Udil, tapi ternyata itu bukan menjadi harapan dari Bigetron Alpha. Dan Fedor Ice Strike tadi itu cukup untuk bisa menghentikan laju minion. Tapi Lord di top lane mencoba untuk dihentikan Rasi, Pai, dan juga Udil berbondong-bondong di sana. Tapi di arah bottom lane sana, wait, set. Ada yang lagi adu mekanik tuh antara Soriso dan juga Jelly Boy. Tapi sebenarnya Soriso dalam ancaman. Sementara dari Lord 4 melawan 4 masih bisa diamankan untuk Lordnya, dan Jelly Boy sendiri sudah kembali pulang. Fedor Ice Strike di pop up hanya untuk bisa lebih cepat clearing minion di mid dan juga top lane. Yes, setidaknya membalaskan ketertinggalan dari segi turret tadi ya Pak ya. Sekarang bahkan dari yang teman-teman Alter Ego sempat unggul turretnya, sekarang justru malah tinggal sisa satu base turret aja. Iya. Turretnya tinggal kenangan ya Bu ya. Waduh. Aduh. Malam minggu kelabu. Udah bakal coba untuk mengganggu. Wah, kok cakep banget ya ritmenya. Tapi ada Purple Buff yang ternyata masih berhasil dikantongi di kanan, di tangan seorang Ken. Tapi tidak untuk seorang Nino. Nampaknya sini terpaksa membuka ada satu buah Winter. Masih akan coba untuk mengharus lagi di area early di belakang dengan ada Black Dragon Form dari Pipette. Defy dilakukan. Follow up dari seorang Fedor Iceland. Tapi nampaknya Udil tidak adanya Winter lagi berhasil dikantongi di tangan Ken. Looking for more kali ini. Mau pergi kemana Rasi? Cukup banyak banget HP yang sudah mulai tercicil di sana. Dan lihat 3 player, bahkan Pai nampaknya nggak akan bisa pulang, dan hilang 4 player dari Alter Ego. Jelly Boy ternyata masih bisa mendapatkan satu buah pick off lagi ke arah seorang Ken. Bottom lane-nya hancur sudah, dan sekarang Winter yang dikeluarkan oleh Moreno. Ini bisa sih Pak. Membuat dari Jelly Boy-nya gagal mendapatkan satu poin kill yang berharga. Menunggu sampai 40 detik, 30 detik ke depan. Jelly Boy, what are you doing? Mencoba untuk mendapatkan Moreno, tapi kali ini dia harus kembali. Wait. Base. Reward manipulasi dari ke arah belakang, tapi base target yang menjadi target operasi adalah Bigetron Alpha melakukan